Kabupaten Takalar memiliki luas wilayah 566,51 km persegi yang terdiri dari kawasan hutan, sawah, perkebunan tebu, tambak, dan lain-lain. Secara geografis, Kabupaten Takalar terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 40 km dari Kota Makassar. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Goa dan Jeneponto ini terdiri dari 10 kecamatan, yakni Kecamatan Patalasang, Polong Bangking Selatan, Polong Bangking Utara, Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara, Sanrobone, Mapakasunggu, Mangarak Bombang, dan Kepulauan Tanah Keke. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019, penduduk Kabupaten Takalar sebanyak 289.688 jiwa, yang terdiri atas 143.674 jiwa laki-laki dan 155.014 jiwa perempuan. Selain lingkungan alamnya yang luas, Kabupaten Takalar juga memiliki segudang peninggalan bukti sejarah. Di kota pahlawan ini pernah berdiri salah satu kerajaan yang pernah berjaya di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Sanrobone. Di samping itu, Kabupaten Takalar terus berupaya dalam pemanfaatan potensi alam melalui peningkatan hasil pertanian dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusianya, seperti tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Takalar yang detailnya akan dijelaskan pada RPJPD berikut ini. Jadi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP Kabupaten Takalar adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan yang tercantum dalam pembukaan UUD tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 sampai tahun 2025. Nah, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJPD ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi Selatan. Nah, dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Takalar tahun 2005 sampai 2025 ini digunakan metodologi berupa kajian terhadap dokumen dan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Dan di samping itu dilakukan pula kajian terhadap data existing daerah. Nah, 4 pendekatan penyusunan RPJPD dilakukan secara terintegrasi secara bersamaan. Keempat pendekatan yang dimaksud adalah yang pertama, pendekatan politik. Nah, dengan pendekatan ini dimaksudkan bahwa kepala daerah dipilih oleh rakyat melalui mekanisme yang ditetapkan oleh undang-undang, antara lain didasarkan pada pertimbangan program-program pembangunan yang ditawarkan kepada rakyat. Yang kedua yaitu pendekatan teknokratik. Nah, dengan pendekatan ini dimaksudkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional berfungsi untuk itu. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan partisipatif. Nah, dengan pendekatan ini dimaksudkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersifat partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan, yaitu stakeholder terhadap pembangunan daerah. Nah, yang keempat yaitu pendekatan bottom up dan top down. Nah, dengan pendekatan ini, penyusunan RPJPD ini harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan juga regional Sulawesi Selatan, sebagaimana dapat dilihat di dalam berbagai dokumen penting perencanaan pembangunan nasional dan juga regional Sulawesi Selatan. Bersamaan dengan itu juga memperhatikan kepentingan lokasi dari Kabupaten Takalar. Nah, selanjutnya yaitu visi dan misi dari Kabupaten Takalar. Nah, visi dari Kabupaten Takalar itu sendiri yaitu masyarakat mandiri, demokratis, berkeadilan sosial, dan juga sejahtera lahir batin. Nah, rumusan dari visi ini didasarkan pada pertimbangan filosofi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ukuran ideal dari kemajuan suatu daerah adalah kemandirian daerah tersebut dalam mengelola sumber dayanya.
tanpa mengabaikan perlunya interaksi dengan daerah sekitar dalam pengembangan potensi yang dimiliki. Yang kedua yaitu membangun kemandirian daerah hanya dimungkinkan bila seluruh elemen masyarakat turut serta di dalamnya. Nah, dalam konteks perlibatan masyarakat tersebut itulah maka demokrasi sebagai proses dari hasil yang ingin dicapai menjadi sesuatu yang sangat penting artinya. Nah, yang ketiga adalah kemajuan pembangunan akan mempunyai makna dan manfaat yang berarti bagi seluruh warga masyarakat jika bertumpu pada asas pemerataan yang berarti menekankan keadilan bagi semua. Nah, yang keempat yaitu demikian halnya bahwa kemajuan pembangunan hanya akan memberi makna dan manfaat yang berarti jika dapat mewujudkan suasana yang nyaman, damai, tentram secara lahiriah dan batiniah. Nah, selanjutnya itu misi Kabupaten Takalar 2025 adalah yang pertama, peningkatan kualitas SDM dalam berbagai aspek untuk mendukung kemandirian daerah. Yang kedua yaitu peningkatan tata penyelenggaraan kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan yang demokratis. Yang ketiga yaitu peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam berbagai aspek. Yang keempat yaitu peningkatan produktivitas daerah yang mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat secara material. Nah, yang kelima yaitu peningkatan pengalaman ajaran agama serta penghayatan nilai-nilai budaya dalam mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat secara batiniah. Nah, rumusan nilai-nilai dari visi misi yang telah saya sebutkan sebelumnya itu dimaksudkan sebagai perangkat tata kehidupan yang diharapkan mewarnai perjalanan panjang daerah sehingga tetap berpijak pada kearifan lokal dengan arah yang jelas bagi kepentingan seluruh warga masyarakat Takalar tanpa terkecuali. Nah, rumusan yang pertama yaitu nilai yang pertama yaitu akar reso. Nah, nilai ini dimaksudkan bahwa upaya pembangunan daerah hanya dapat berhasil menuju kemandirian jika dilakukan dengan kerja keras atau dengan cara yang profesional. Nah, yang kedua yaitu pasama turukang atau abulo si batang. Nilai ini dimaksudkan bahwa kesepakatan merupakan kiat untuk mempertemukan berbagai aspirasi, kehendak, dan juga keinginan masyarakat sebagai basis harmoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang ketiga yaitu sipakat tahu. Nah, nilai ini dimaksudkan bahwa kebersamaan hendaknya dibangun atas dasar rasa saling menghormati terhadap keberadaan dan jati diri bagi setiap anggota kelompok masyarakat. Yang ketiga yaitu sipakainga. Nah, nilai ini dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan diperlukan adanya keterbukaan yang konstruktif antara satu pihak dengan pihak lainnya. Nah, yang ketiga yaitu siri napace. Nilai ini dimaksudkan bahwa setiap orang hendaknya malu untuk berbuat pelanggaran atau atas hukum dan norma atau berbuat hal-hal yang bersifat negatif. Nah, yang keenam yaitu amanah. Nilai ini dimaksudkan bahwa setiap orang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan hendaknya bertanggung jawab kepada rakyat dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya yaitu arah dari pembangunan Kabupaten Takalar tahun 2025 ini idealnya harus menyentuh seluruh aspek kehidupan sebagai perwujudan perhatian terhadap kepentingan seluruh penduduk di daerah ini. Nah, dengan demikian diperlukan sistematisasi atas seluruh kepentingan tersebut untuk kemudian menjadi pedoman dalam menetapkan arah pembangunan daerah yang berdasar pada pengalaman selama ini. Maka sistematisasi dimaksud dapat direpresentasikan di dalam 5 garis besar atau pokok pembangunan yang mencakup 34 bidang pembangunan. Nah, sistematisasi dan representasi tersebut adalah yang pertama pembangunan secara umum, yang kedua adalah pembangunan sosial budaya yang mencakup pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera. Nah, yang ketiga yaitu pembangunan politik yang mencakup hukum dan pemerintahan Yang ketiga yaitu pembangunan politik, hukum, dan pemerintahan yang mencakup urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, pertanahan, kependudukan, dan juga catatan kependudukan dan catatan sipil. Yang keempat yaitu pembangunan ekonomi dan sumber daya daerah yang mencakup pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu pembangunan kawasan, tata ruang, dan juga lingkungan yang mencakup pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, penataan ruang, dan lain-lain.
Nah, secara umum pembangunan Kabupaten Takalar 2025 ini diarahkan pada terciptanya kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin yang didukung oleh kehidupan yang demokratis dan juga berkeadilan sosial. Selanjutnya yaitu tahapan dan skala prioritas. Nah, untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana yang dimaksudkan tadi, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan pada skala prioritas dalam setiap tahapan itu berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMD merupakan dokumen perencanaan periode 5 tahun sebagai agenda pembangunan yang menyatu dengan agenda pemerintah yang akan dilaksanakan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah selama menjadi pemimpin pemerintahan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Takalar tahun 2017 sampai 2022 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dalam perencanaan telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya masing-masing. Selain itu, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang disusun ini juga telah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Takalar dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, holistik, dan berkesinambungan yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan teknokratik. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dan lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Yang kedua, pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Yang ketiga, pendekatan politik. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana program karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Dan yang terakhir, pendekatan atas bawah atau top down dan bawah atas yaitu bottom up. Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintah. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan. Dan selanjutnya, visi dan misi Kabupaten Takalar. Visi dalam perumusan visi RPJMD Kabupaten Takalar tahun 2017-2022, rumusan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dijabarkan dalam bentuk analisis terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah guna mengidentifikasi masalah utama pembangunan Kabupaten Takalar. Misi berdasarkan perumusan misi RPJMD Kabupaten Takalar tahun 2017-2022. Yang pertama itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat yang berdaya saing tinggi. Yang kedua, meningkatkan pendapatan dan meringankan beban hidup masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan iklim investasi yang sehat. Yang keempat, mewujudkan pembangunan yang komprehensif. Yang kelima, mewujudkan kehidupan agamis yang damai dan toleran. Yang keenam, menerapkan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih, akuntabel, dan demokratis. Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Takalar. Arah kebijakan pembangunan yang pertama itu meningkatkan kualitas guru. Yang kedua, penuntasan wajib belajar 9 tahun melalui gerakan kembali bersekolah. Yang ketiga, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan. Yang selanjutnya, meningkatkan kemampuan rancang bangunan dan
perekayasaan bagi usaha menengah. Dan yang kelima, mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen. Dan yang terakhir, keterpaduan penanganan infrastruktur perumahan, pemukiman, dan berkelanjutan. Adapun program pembangunan daerah Kabupaten Takalar tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bantuan ternak sapi per kakak atau petani. Yang kedua, bantuan minimal 1.000 traktor dan 5.000 pompa air dan bibit tanaman produktif. Yang kelima, penangkaran benih padi setiap kecamatan dan perbaikan irigasi. Yang keempat, bantuan sarana dan prasarana nelayan dan budidaya rumput laut. Yang kelima, pengembangan kawasan kuliner ikan segar. Dan yang ketujuh, umroh bagi imam desa, imam dusun, dan imam masjid. Kedelapan, bantuan biaya nikah bagi keluarga kurang mampu. Kesembilan, peningkatan insentif pembinaan TK atau TPA dan pemberian insentif pegawai SARA. Yang kesepuluh, optimalisasi program gelar pahlawan nasional Karaeng Galesong. Yang kesebelas, peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara atau ASN dan tenaga teknik kebersihan. Dan yang terakhir, pembangunan rumah sakit bertaraf internasional. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Nah, rencana strategis Bapelitbangda Kabupaten Takalar tahun 2023 sampai 2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional yang dalam perencanaannya telah dilakukan kerjasama dengan para pemukau kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu, rencana strategis Bapelitbangda yang disusun ini juga telah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki perangkat daerah dan kedudukan rencana strategis Bapelitbangda Kabupaten Takalar pada tahun 2023 sampai 2026 dalam rencana pembangunan daerah atau RPD pada tahun 2023 sampai 2026 merupakan regulasi turunan yang harus mengacu pada RPD. Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar pada tahun 2023 sampai 2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan rencana pembangunan daerah atau RPD Kabupaten Takalar pada tahun 2023 sampai 2026, terutama yang terkait dengan urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan, dan bertujuan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk jangka 4 tahun ke depan. Adapun sistematis penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar pada tahun 2023 sampai 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021. Nah, Kabupaten Takalar adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Takalar karena dampaknya yang signifikan di masa depan dan jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian dan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan pada masyarakat dalam jangka. Perumusan isu-isu strategis Bapelitbangda
Kabupaten Takalar dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu pertama, gambaran pelayanan peningkatan daerah. Kedua, sasaran jangka menengah dari Renstra PD, kabupaten atau kota. Ketiga, implikasi RT RW bagi pelayanan perangkat daerah. Dan implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah. Nah, analisis isu-isu strategis itu merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun visi, yaitu pemerintah harus memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam rangka kepentingan yang baik sehingga terwujudnya suatu wilayah yang bersih dan melayani. Kedua, harus menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang dengan kualitas tinggi sehingga terwujudnya wilayah yang sehat dan cerdas. Ketiga, harus meningkatkan kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk, barang, dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujudkan suatu kemandirian dan kesejahteraan. Keempat, meningkatkan kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujudnya inklusif dan terkoneksi. 5. Menciptakan kondisi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Takalar yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujudnya wilayah yang berkarakter. Adapun misinya yaitu yang pertama, wujudkan pemerintah yang berorientasi melayani dan inovatif. Kedua, mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel. Ketiga, mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru dan yang produktif. Adapun misinya yaitu mewujudkan pemerintah yang berorientasi melayani inovatif. Kedua, mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel. Ketiga, mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru dan produktif. Keempat, mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif dan inklusif. Kelima, meningkatkan produktivitas dan saing produk sumber daya berkelanjutan. Adapun tujuannya yaitu suatu kondisi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan atau 4 tahunan Renstra Bapelitbangda Kabupaten Takalar pada tahun 2023 sampai 2026 adalah untuk memberikan arahan teknis dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan sarana prasarana dan utilitas publik di Kabupaten Takalar sehingga akan didapat kejelasan tujuan, sasaran, dan strategis sehingga menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Takalar yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, selanjutnya strategi. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi perangkatan daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran, dan strategis juga diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah. Adapun strategi Bapelitbangda terdiri dari yang pertama, mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi antara OPD antar lembaga non pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat terkait bidang perencanaan. Kedua, mengoptimalkan peran Bapelitbangda selaku tim
koordinasi dan fasilitasi di berbagai program atau kegiatan. Selanjutnya, arah kebijakan. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategi daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Nah, arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun arah kebijakan Bapelitbangda sebagai berikut, yaitu koordinasi antara perangkat daerah, perbaikan dan pemeliharaan kualitas penyelenggaraan inovasi. Ketiga, perbaikan kualitas rencana kerja. Keempat, perbaikan tata kelola organisasi. Rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun, program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. RKPD Kabupaten Takalar tahun 2023 ini memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pedomannya, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah serta kerangka pendanaan dan juga indikatif uang bersumber dari APBD. RKPD Kabupaten Takalar tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan tahun pertama dari periode RPD tahun 2023 sampai 2026 yang memuat sasaran dan prioritas yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing tinggi dengan nilai-nilai luhur. Mengacu pada tema rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan tema Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 yaitu pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter. Maka tema pembangunan Kabupaten Takalar tahun 2023 adalah akselerasi pembangunan ekonomi dan perbaikan pelayanan dasar. RKPD tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Permendagri nomor 81 tahun 2022. Memiliki gambaran umum yaitu evaluasi pelaksanaan RKPD yang menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu. Selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD kondisi tahun berjalan sebagai acuan serta menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah. Selanjutnya, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah. Arah kebijakan ekonomi tahun 2023 ini tentunya diselesaikan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Takalar tahun 2023 yang kemudian dirumuskan sesuai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis, dan menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Takalar yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 diarahkan pada akselerasi pembangunan ekonomi dan perbaikan pelayanan dasar dengan prioritas menjadi pembangunan manusia, penguatan infrastruktur wilayah, pembangunan dan adopsi inovasi dalam peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja, penurunan kesenjangan sosial ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, perbaikan
tata kelola pemerintah dan pelayanan publik, penguatan penguatan ketentraman dan ketertiban umum lintas sektor. Adapun faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Takalar pada tahun 2023 antara lain komoditas pertanian Takalar, destinasi pariwisata Takalar yang semakin membaik pasca pandemi COVID-19 kemarin, berlangsungnya beberapa proyek infrastruktur pemerintah yang merupakan proyek strategis nasional atau PSN di Takalar. Ini meliputi pembangunan Pamukulu, jalur tol Minasata, serta kawasan industri Takalar yang mendorong lapangan usaha, konstruksi, serta meningkatnya konsumsi rumah tangga. Selain bisa meningkatkan peran Takalar pada sektor jasa, pengembangan akses dan infrastruktur transportasi, potensi sumber daya alam khususnya pada sektor pertanian dan perikanan tetap menjadi sektor unggulan, serta pengembangan kawasan pariwisata yang dapat membantu peningkatan peran pada sektor jasa. Rencana pengembangan kawasan industri Takalar juga diharapkan mampu berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja yang produktif. Selanjutnya, tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan pembangunan daerah tahun 2023 sampai 2026. Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Takalar tahun 2023 ini merupakan pelaksanaan tahun pertama dari proses penyelesaian perencanaan pembangunan daerah atau RPD Kabupaten Takalar tahun 2023 sampai 2026 dalam kerangka mencapai tujuan pemerintah Kabupaten Takalar tahun 2023 sampai 2026. Adapun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023, program prioritas pembangunan daerah tahun 2023. Program prioritas pembangunan daerah merupakan upaya dan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi RPJPD Kabupaten Takalar tahun 2005 sampai 2025 serta tujuan dan sasaran RPD. Selain itu, berdasarkan arahan Permendagri 86 tahun 2017, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan antara lain yang pertama yaitu visi misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengetahuan kemiskinan, pencapaian NSPR, NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi sumber daya, pengembangan daerah tersolir. Selain pertimbangan di atas, program prioritas Kabupaten Takalar juga diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan daerah, yaitu pembangunan manusia, penguatan infrastruktur wilayah, pengembangan dan adopsi inovasi dalam peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja, penurunan kesenjangan sosial ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penguatan ketentraman dan ketertiban umum lintas sektor. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Hal ini berdampak pada pemerintah daerah Kabupaten Takalar yang RPJMD-nya berakhir pada tahun 2022. Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Kabupaten Takalar tahun 2023 hingga 2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Nah, dalam penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Takalar tahun 2023 hingga 2026 ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu
penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020 hingga 2024. Yang kedua, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Takalar sampai dengan tahun 2025. Yang ketiga, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Takalar tahun 2017 hingga 2022. Yang keempat, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga 2023. Kelima, isu-isu strategis yang berkembang. Yang keenam, kebijakan nasional. Dan yang ketujuh, yang terakhir, regulasi yang berlaku. Lanjut ke bawah. Apa belum jadi bila langsung dibaca? Yang mana Kak? Langsung di sini. Ini sesuai arahan instruksi materi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Takalar tahun 2023 hingga 2026 dilaksanakan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah atau Bapelitbangda Kabupaten Takalar menyusun rencana pembangunan daerah Kabupaten Takalar tahun 2023 hingga 2026 pada bulan dengan memperhatikan rancangan Renstra PD Kabupaten Takalar tahun 2023 hingga 2026, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 hingga 2023. Yang kedua, perangkat daerah Kabupaten Takalar menyusun rancangan Renstra PD Kabupaten Takalar tahun 2023 hingga 2026 serta rancangan rencana pembangunan daerah Kabupaten Takalar tahun 2023 hingga 2026. Yang ketiga, Bapelitbangda Kabupaten Takalar melakukan forum konsultasi publik untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan atau stakeholder pembangunan daerah termasuk DPRD yang dituangkan dalam berita acara forum konsultasi publik serta ditandatangani oleh perwakilan dan pemangku kepentingan yang hadir. Yang keempat, penyelenggara forum konsultasi publik dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi. Yang kelima, berita acara forum konsultasi publik menjadi bahan bagi penyempurnaan rancangan rencana pembangunan daerah atau RPD Kabupaten Takalar tahun 2023-2026 dan rancangan Renstra PD Kabupaten Takalar tahun 2023 hingga 2026. Sebelum diajukan untuk dilakukan fasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Yang keenam, Bapelitbangda Kabupaten Takalar melakukan penyempurnaan rancangan akhir rencana pembangunan daerah Kabupaten Takalar tahun 2023 hingga 2026 dengan memperhatikan surat rekomendasi hasil fasilitasi. Yang ketujuh, rancangan akhir rencana pembangunan daerah Kabupaten Takalar tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Bapelitbangda Kabupaten Takalar kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan. Yang kedelapan, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar tahun 2023 hingga 2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan rencana akhir Renstra PD Kabupaten Takalar. Yang kesembilan, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Takalar melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra PD Kabupaten Takalar. Yang terakhir, rancangan akhir Renstra PD Kabupaten Takalar yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021, perumusan tujuan dan sasaran RPD didasarkan pada visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat serta isu aktual. Tujuan dalam hal ini diartikan sebagai kondisi yang hendak diubah melalui RPD ini. Berdasarkan analis terhadap kondisi eksternal dan internal daerah,
Maka isu-isu aktual yang dihadapi saat ini adalah yang pertama itu pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 pada berbagai aspek kehidupan, terutama aspek kesehatan dan perekonomian. Yang kedua, ketidakpastian arah perkembangan perekonomian akibat gejolak antar negara pada level global yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah di Indonesia. Yang ketiga, dinamika politik nasional dan daerah terkait penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2024 yang akan datang. Nah, strategi dalam RPD ini diartikan sebagai rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar 2023 hingga 2026. Arah kebijakan merupakan bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan agar pemerintah daerah lebih optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan tahunan dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD ini. Nah, rangkaian prioritas tahunan tersebut memiliki sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain dalam mencapai sasaran RPD. Rumusan arah kebijakan ini juga merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus. Arah kebijakan pembangunan RPD Kabupaten Takalar 2023 hingga 2026 pada dasarnya berisi prioritas pembangunan yang akan dijalankan setiap tahun. Nah, program prioritas daerah merupakan upaya dan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi RPJPD Kabupaten Takalar tahun 2005 hingga 2025 serta tujuan dan sasaran RPD. Selain itu, berdasarkan arahan Permendagri 86 tahun 2017, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir, dan pengembangan daerah terisolir. Selain pertimbangan di atas, program prioritas Kabupaten Takalar juga diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan daerah. Pertama itu pembangunan manusia, kedua penguatan infrastruktur wilayah, yang ketiga pengembangan dan adopsi inovasi dalam peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja. Yang keempat, penurunan kesenjangan sosial ekonomi. Yang kelima, pelestarian lingkungan hidup. Dan yang keenam, perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Yang terakhir, penguatan ketentraman dan ketertiban umum lintas sektor. Sekian dan terima kasih.